Apakah kalian salah satu penggemar bus Hino atau Mercedes-Benz? Tahukah kalian bahwa Hino dan Mercedes-Benz sudah lama memperebutkan pasar dan hati masyarakat Indonesia? Manakah yang terbaik di antara kedua produsen ini berdasarkan produk yang mereka pasarkan? Tapi Leh, apa Leh sanggup bahas semua produknya? Kan banyak tuh Leh. Ya tidak dong, kita bahas salah satu produknya saja lah ya. Kalau semua, lama nanti video ini kelar lah iku. Karena produk kedua produsen bus ini begitu beragam, maka di video ini saya akan membahas atau membandingkan produk bus yang setara agar persaingannya atau perbandingannya seimbang. Dari kubu Hino, saya menjagokan Hino RK8 R260 alias RKZ, dan dari kubu Mercedes-Benz, saya mengandalkan Mercedes-Benz OH1526 untuk menantangnya. Siapakah yang paling unggul di antara produk-produk bus ini, Hino RK8 atau OH1526NG? Simak terus video ini guys. Oke lah Leh, nggak usah banyak omong lah, nggak usah banyak cincong. Lanjutkanlah, kami sudah lama menantikan pembahasanmu Leh. Tapi kau udah lama nggak update, bagaimana sih jadi YouTuber? Baiklah pemirsa sekalian, dengan ini saya menyatakan video compare atau perbandingan produk Hino versus Mercedes-Benz antara Hino RK8 R260 versus Mercedes-Benz OH1526NG dimulai. Disclaimer: video ini menggunakan data dan fakta yang dicantumkan pada brosur kedua produk ini, baik itu yang dicetak secara online maupun di media cetak. Tidak ada unsur memihak atau menjatuhkan salah satu produk yang di-compare di sini. Oh, jadi kayak compare video-video HP itu ya Leh. Mercedes-Benz dan Hino, dua merek sasis bus ini yang paling banyak membanjiri jalanan di Indonesia. Mercedes-Benz dari Jerman sedangkan Hino berasal dari negeri Sakura, Jepang. Tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Mercedes-Benz memang mempunyai citra yang bagus sebagai produsen mobil mewah, sedangkan Hino lebih terkenal sebagai produsen kendaraan komersial seperti bus dan truk. Tapi apakah Mercedes-Benz lebih bagus dari Hino atau sebaliknya, atau Hino lebih bagus dari Mercedes-Benz? Ya, di kesempatan kali ini kami akan mencoba membandingkan kedua merek bus ini di sasis yang sekelas. Kali ini saya pilih Mercedes-Benz OH1526 versus Hino RK8 R260 yang sama-sama bertenaga 260 PS. Sama-sama masih menggunakan suspensi per down atau leaf spring dan harga yang tidak terpaut jauh. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, dari sisi harga, Hino sekitar 800 jutaan dan Mercedes-Benz sekitar 900 jutaan. Dan selisih harganya ini terpaut cukup jauh ya guys. Oke, untuk bagian mesinnya, Hino menggunakan mesin berkode J08EUF, berisi silinder sekitar 7684 cc dengan tenaga 191 kW atau 260 PS pada putaran 2500 rpm. Sedangkan pada Mercedes-Benz menggunakan mesin berkode 906LA dengan kapasitas 6374 cc bertenaga 191 kW atau 260 horsepower pada putaran 2200 rpm. Jadi di sini isi silinder Hino lebih besar, tapi tenaga keduanya sama. Dan kedua mesinnya sama-sama menggunakan mesin diesel 4 langkah 6 silinder segaris dengan turbo dan intercooler. Diameter langkah piston pada Hino lebih besar daripada Mercedes-Benz, dan penggunaan oli pada mesin Hino 12,7 liter sedangkan pada Mercedes-Benz 1526 28 liter. Sistem pompa BBM-nya Hino masih menggunakan Bosch Pump yang bisa disetel secara manual dan tenaganya bisa diatur dengan penyetelan ini. Sedangkan pada Mercedes-Benz 1526 common rail sudah elektrik, jadi pedal gasnya sudah elektrik, tidak bisa disetel atau dioprek secara manual. Jadi lah Mr. Hendy, kalau yang manual itu bisa di setel-setel di montir yang biasa lah ya. Ya Leh, kalau yang elektrik itu harus pakai ahli komputer lah mungkin ya Leh. Nope. Iya Lehku, benar kali yang Leh bilang itu. Kita lanjutkan dulu lah pembahasannya ya Lehku biar lebih jelas informasinya. Torsinya, Hino menghasilkan 750 Nm pada putaran 1500 rpm dan Mercedes-Benz 950 Nm pada putaran 1200 sampai 1600 rpm. Emisinya Hino Euro 2 dan Mercedes-Benz Euro 3. Bisa nanya kan lah Mr. Hendy, saya salah sedikit ya. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya nih Laiku? Yang manakah yang paling irit di antara kedua produk ini?
Terima kasih atas pertanyaannya, Laiku. Jadi untuk menjawab itu kita bandingkan saja konsumsi bahan bakarnya Mercedes versus Hino di trayek Medan, Pangkalan Berandan, Dumai. Jadi di sini ada operator yang saya tanyakan nih, PMH official. Jadi supirnya itu mengatakan bahwa konsumsi Hino jauh lebih irit dibandingkan Mercedes-Benz. Tapi kita tidak percaya begitu saja, guys. Berdasarkan pengakuan dari kru PMH tersebut, ternyata konsumsi Hino RK8 R260 ini dari Brand dan ke Dumai sekitar 900-an ribu rupiah. Sedangkan kita tanya kepada pengemudi Bintang Utara Putra, guys, dia sekitar 1,1 juta rupiah. Tapi kalau berdasarkan pengakuan dari supirnya yang mengemudikan Mercedes, katanya kalau Mercedes itu masih baru keluar atau di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, konsumsi bahan bakarnya itu jauh lebih irit daripada Mercedes yang udah berumur lah kayak gitu. Kalau yang masih baru itu katanya bisa 1:3 sampai 1:4, guys. Jadi ini tergantung cara supir mengemudikan sih. Jadi untuk pertanyaan manakah yang paling irit di antara Hino RK8 versus Mercedes-Benz 1526, jadi saya tidak bisa menjawabnya, guys, karena saya masih kurang datanya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu atau sudah berpengalaman di kedua produk ini, mohonlah dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Maafkanlah saya teman-teman, maafkan saya Laiku tidak bisa menjawab pertanyaanmu yang tadi. Terima kasih atas pertanyaan mana yang paling irit tadi, Laiku. Baiklah Laiku, lanjutlah pembahasanmu. Sekarang kita bahas mengenai performa dari kedua produk ini. Kalau di spesifikasi atau di brosur yang tertulis, kedua produk ini sama-sama mempunyai kecepatan yang tinggi, guys. Kalau pada Hino, kecepatan maksimal yang disarankan oleh pabriknya itu sekitar 116 km per jam. Ya, realitanya mentok kilometer. Salutlah sama para pengemudi Hino yang bisa membuatnya sampai mentok. Sedangkan pada Mercedes-Benz, dia kecepatannya itu di brosur adalah 120 km per jam dan nggak bisa mentok karena kecepatannya sudah dibatasi oleh ICU-nya. Jadi itulah kekurangan dari yang elektrik. Bisa juga ini mentok kalau ICU-nya udah dibobol atau di setel. Itulah kalau Mercedes. Jadi realitanya kalau untuk kecepatan maksimal itu, ya saya salutlah sama para pengemudi Hino yang mungkin kecepatannya itu udah kandas nih di speedometer. Kandas bahkan lebih lah mungkin ya, karena nggak bisa lagi nya speedometernya itu menunjukkan lebih. Dan daya tanjaknya sama-sama 38% dan pengeremannya sama-sama menggunakan airbag dengan sirkuit ganda. Oh gitu ya lah Mr. Handy. Tapi kok kecepatan menanjaknya itu Hino lebih kencang daripada Mercy ya? Untuk menjawab pertanyaan mulaiku, saya menggunakan perbandingan gigi pada persnelengnya. Jadi berdasarkan teori yang tercantum di brosur kedua produk ini, perbandingan gigi persnelengnya Hino itu lebih besar daripada Mercedes. Sedangkan perbandingan gigi pada gardan, Hino lebih kecil daripada Mercedes. Itu bisa dilihat dari data yang saya tampilkan di layar ini, Laiku. Jadi mungkin inilah yang membuat Hino jadi lebih kencang ketika menanjak. Kencang menanjak, kencang juga menurun, Laiku. Jadi ini bisa disebut sebagai sebuah kelebihan, bisa juga sebagai sebuah kekurangan. Kekurangannya gini, Laiku. Berdasarkan teori pada spesifikasi Hino ini, dia lebih kencang menanjak, otomatis lebih kencang ketika menurun. Dengan kecepatan yang kencang, tentu berbahaya ketika menurun, Laiku. Banyak para pengemudi yang anggap remeh. Rem angin itu udah kuat banget. Namun pada realitanya, jika terlalu sering kita menginjak rem, maka kampas rem akan menjadi panas. Ketika kampas rem panas, otomatis daya gripnya itu berkurang. Jadi ketika ada tiba-tiba penghalang atau belokan yang lebih tajam, para supir menginjak rem, dia serasa tidak menggigit dan dia merasa remnya itu plong, padahal sebenarnya rem itu bekerja. Jadi itulah makanya pada bus Hino itu disediakan exhaust brake atau sering kita sebut sebagai spoke-spoke. Dan exhaust brake ini sangat berguna ketika bus dalam kecepatan tinggi maupun di jalanan menurun. Itu bisa mengurangi kecepatan hingga beberapa puluh persen, guys. Dan para pengemudi yang berpengalaman di Hino pasti lebih sering menggunakan exhaust brake daripada menggunakan pedal remnya. Mercedes-Benz 1526 juga disediakan rem pelambat atau exhaust brake, namun kita jarang mendengar suara spoke-spoke-nya ya. Mungkin jarang digunakan kali ya. Lah Mr. Handy, bisa bertanya lagi kan?
Katanya suspensinya Hino itu lebih keras daripada Mercedes. Apakah seperti itu realitanya, Mr. Hendy? Terima kasih atas pertanyaannya lah itu. Jadi saya jawab ya. Kalau untuk bantingan, menurut saya, pengalaman saya pribadi, bantingan di Mercedes-Benz itu jauh lebih keras daripada bantingan di Hino RK8 ini, walaupun sama-sama menggunakan per daun. Bedanya itu kalau Mercedes kan lengkungannya itu menghadap ke bawah, berbeda dengan Hino yang lengkungannya menghadap ke atas. Mungkin itu sih bedanya. Tapi kalau udah dirombak jadi per cooler, di 1526 dirombak per cooler ya jauh lah lebih lembut Mercedes-Benz daripada Hino. Tapi itu kembali lagi, kalau masih versi standarnya ya pastilah Hino lebih lembut nih, guys. Pada bagian terakhir yang saya bahas di sini adalah mengenai karoseri dan daya angkut maksimalnya. Jadi pada Hino RK8 R260 daya angkut maksimal adalah 14,2 ton. Sedangkan pada Mercedes adalah 15 ton. Namun pada bodinya atau karoserinya, Hino membebaskan semua karoseri untuk membuat bodi bus Hino. Semua tipe bodi bisa, termasuk bodi SHD atau Super High Decker. Sedangkan pada Mercedes-Benz 1526, pihak Mercedes-Benz sendiri yang membatasi karoserinya. Mercedes hanya memperbolehkan membuat bodi oleh karoseri yang memiliki lisensi Mercedes-Benz. Bodi harus sesuai dengan desain yang telah ditentukan oleh Mercedes-Benz. OH1526 sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bodi Super High Decker atau SHD. Namun, jika pelanggannya bersikeras, maka garansinya tidak berlaku, guys. Jadi, dari sisi karoseri ini, Hino menjadi unggul karena bodi SHD bisa ditopang oleh sasisnya. Bodi SHD kan seharusnya hanya untuk bus ber-GVW 18 ton ke atas seperti OH1836 dan Scania K360. Jadi karoseri yang diperbolehkan untuk membuat bodi baru dari Mercedes-Benz atau yang direkomendasikan oleh Mercedes-Benz adalah karoseri Adiputro, karoseri Neo Armada, karoseri Laksana, Trijaya Union, Restu Ibu, Rahe Sentosa, Trisakti, Morodadi Prima, dan karoseri Tentram. Ada sistem pre-delivery inspection yang sangat ketat dilakukan oleh Mercedes-Benz untuk memastikan bus dibuat sesuai dengan rancang bangun bodi Mercedes-Benz. Kebanyakan karoseri juga menerapkan standar rancang bangun yang sama pada sasis Hino dan sasis yang lainnya. Video ini dibuat berdasarkan data dari sumber, yaitu karoseriid.com pada tahun 2013, compare Mercedes-Benz OH1526 versus Hino. Linknya tersedia di kolom deskripsi video ini. Nope. Oke laiku yang sudah banyak bertanya tadi, demikianlah pembahasan kita kali ini. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Di sini saya hanya membandingkan spesifikasi kedua produk ini, jadi saya tidak bisa mengandalkan atau mengunggulkan mana yang lebih unggul dari antara kedua produk ini. Tidak ada pemenangnya di sini, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi pembahasan ini agak mengambang sebenarnya. Jadi teman-teman lah yang menentukan siapakah yang paling unggul dari kedua produk ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Mohon support saya dengan cara like, komen, dan share. Atau juga bisa memberikan sawerannya lah sedikit kawan-kawan. Biar saya lebih semangat untuk membuat video tentunya. Terima kasih, horas-horas, salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera.